Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas unit-unit morfologis yang ada dalam sebuah bahasa. Jadi kita mulai dari kata. Banyak para ahli mengatakan bahwa mereka membagi kata itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan invariable dan variable. Invariable ini juga memiliki istilah lain seperti ada function word dan ada content word, dan ada juga closed class word dan ada juga open word. Jadi ini merupakan istilah-istilah yang sama, cuma berbeda dalam penyebutan saja. Contoh invariable word ini itu merupakan kata-kata yang memang sudah tidak bisa lagi diubah-ubah, tidak bisa mendapatkan tambahan-tambahan. Sedangkan variable word ini atau disebut juga dengan open word atau content word, ini merupakan kata-kata yang bisa berubah-ubah dan bisa membentuk kata-kata kelas kata yang lain. Contohnya noun, verbs, adjectives, dan adverbs. Nah, selanjutnya kita lanjut ke leksim. Jadi leksim ini merupakan unit yang paling dasar dari leksikon mental dari sebuah bahasa. Leksikon mental di sini merupakan word storage of a man, atau penyimpanan bahasa kita. Itu maksudnya daripada mental lexicon. Contohnya misalkan, a vocabulary may be realized into different sets of grammatical variants. Jadi sebuah kata itu bisa diwujudkan ke dalam beberapa set variasi gramatikal. Misalkan contohnya, ini kita punya kata live. Jadi leksim di sini biasanya secara konvensi, secara umum dia ditandai dengan huruf besar, ya. Jadi leksim ditandai dengan huruf besar. Nah, di sini kita punya live. Live di sini memiliki kelas kata verb. Nah, dari kelas kata verb ini, live ini, kita memiliki beberapa set, ya, variasi gramatikalnya. Misalkan contohnya itu ada live. Ini merupakan bentuk dasarnya atau base-nya. Terus ada kedua bisa menjadi lives. Boleh jadi ini menjadi penanda third person singular. Terus yang ketiga berubah lagi menjadi live. Bisa jadi ini penanda past form. Ada lagi living. Bisa jadi ini penanda present participle. Jadi ini merupakan set variasi gramatikal daripada kata live. Baiklah, kita lihat contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Di sini kita punya kata fly. Jadi fly di sini memiliki dua kelas kata. Yang pertama kelas kata noun, yang kedua kelas kata verb. Untuk kelas kata noun ini bisa menjadi beberapa set variasi gramatikal. Pertama, itu fly merupakan base-nya atau dasarnya. Flies di sini bisa jadi menjadi penanda posesif. Flies di sini bisa jadi menjadi penanda plural. Flies di sini juga bisa menjadi penanda possessive genitive. Jadi ini merupakan set variasi gramatikal daripada kata fly, kelas kata noun. Ya. Nah, selanjutnya fly dengan kelas kata verb. Dia juga bisa memiliki beberapa set variasi gramatikal. Misalkan fly, ini base, ya, merupakan dasarnya. Flies ini bisa jadi menanda third person singular. Terus flying menjadi penanda present participle. Flew menjadi penanda past form. Found menjadi penanda past participle. Jadi ini merupakan set variasi gramatikal daripada leksim fly. Nah, set variasi gramatikal daripada leksim fly ini, itulah yang disebut dengan paradigm. Itu yang disebut dengan paradigm. Nah, selanjutnya extended word formation. Leksim fly ini juga bisa menjadi flyable, no fly. Ini merupakan yang disebut dengan istilah word family. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya kita beranjak ke morphs. Apa itu morphs?
morph itu merupakan bentuk fonetis dari morfem yang mempelajari unit bentuk, suara, dan simbol fonetik. Di morph itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan lexical morph, dan ada juga yang disebut dengan grammatical morph. Nah, ini contohnya. Mana yang disebut dengan lexical morph? Lexical morph ini merupakan kata atau open word, kata-kata yang biasa seperti pick, open, dan hide. Nah, untuk grammatical morph-nya ini dia afiksasinya pick, open, dan hide. Jadi di sini kita punya lexical morph and grammatical morph. Nah, jadi morph ini biasanya ditandai dengan atau untuk membedakan masing-masing morph ini, terutama yang berhubungan dengan grammatical morph, maka biasanya dia harus diubah ke dalam bentuk fonetisnya, ya. Jadi di sini fonetisnya itu biasanya diapit dengan kurung kurawan atau curly bracket. Oke, misalkan di sini kita punya picked, opened, hated. Nah, ini realisasi fonetisnya, dan ini realisasi fonetis daripada penanda past form. Begitu juga D ini merupakan realisasi penanda dari past form open. Nah, ID ini juga merupakan realisasi penanda dari penanda past form dari hated. Nah, jadi ini meskipun mereka merupakan memiliki sebagai penanda yang sama, misalkan yaitu memiliki mana past form atau past meaning atau past tense, tapi mereka disebut sebagai morph yang berbeda. Kenapa? Karena secara realisasi fonetisnya mereka berbeda-beda. Misalkan contohnya di sini, ed, ya, ed atau suffix ed ini merupakan penanda past tense, ya, past tense. Secara secara surface dia ini kelihatan sama, tapi setelah dibuatkan realisasi fonemiknya, maka mereka itu berbeda karena memiliki realisasi fonemis yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita lanjut ke morpheme. Morpheme is the smallest indivisible unit of semantic content of grammatical function which words are made up of. Di morpheme itu merupakan unit paling kecil yang memang tidak bisa terpisahkan dari makna, ya. The semantic content of grammatical function tidak bisa dikatakan karena memang dia bisa berfungsi untuk menambah makna daripada sebuah kata. Misalkan di sini kita punya ada matches, ada horses. Nah, matches, mari kita lihat fonetik realisasinya. Yang pertama ada match, ds, horse, dan s. Ini sama-sama s, ya, sama-sama s. Nah, yang ini s di sini bisa menjadi penanda plural daripada horse, dan ini bisa jadi menjadi third person singular. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini secara realisasi morfemnya, realisasi fonetisnya, kita memiliki dua, ada ini is dan di sini juga iz. Jadi matches dan juga matches, horses. Nah, yang sama penanda realisasi yang sama seperti inilah yang disebut dengan allomorph, ya. Nah, morpheme itu dibagi menjadi dua. Dia ada word form dan ada affixes. Nah, word form ini dibagi menjadi dua, yakni ada root dan stem. Nah, apa beda antara root dengan stem? Root itu merupakan merupakan the core, inti daripada semua kata, ya, semua kata, atau boleh dikatakan dasar dari semua kata. Itu root. Misalkan di sini kita punya like ini merupakan root atau dasar atau inti daripada kata-kata di bawahnya. Ada likes, ya.
mohon maaf tadi ada kesalahan. Lanjut ke morfem. Jadi morfem itu dibagi menjadi dua, ada word form dan ada affixes. Di masing-masing ini dari bagian ini kita akan bahas secara umum. Word form, word form itu dibagi menjadi dua, yakni root dan stem. Nah, root, apa itu root? Root itu merupakan core of all the word forms of the lexeme. Jadi dia merupakan inti daripada semua kata. Misalkan like kita punya like di sini, terus dia bisa menjadi likes, bisa juga menjadi dislike, bisa juga menjadi dislike. Jadi inti daripada likes, dislikes, dan dislike ini adalah like. Nah, ini yang disebut dengan root. Nah, lalu apa itu stem? Nah, stem itu base form in inflectional processes. Jadi dia merupakan dasar daripada proses infleksi. Misalkan workers, kita punya kata workers. Jadi work ini merupakan root daripada workers ini, sementara worker di sini adalah stem daripada workers karena sudah mengalami infleksi. Jadi itu yang disebut dengan stem. Nah, ada juga istilah yang lebih umum yakni base. Ya, base itu is used for any morphological unit to which affixes can be attached. Jadi beda antara base dengan root itu seperti ini contoh di bawah ini. Misalkan kita punya kata garden dan gardener. Secara root, garden ini merupakan root, tapi bukan merupakan gardener ini bukan merupakan root karena dia sudah mengalami infleksi. Tapi garden dan gardener bisa dikatakan base. Kenapa? Ya, karena gardener ini merupakan base daripada infleks kata sudah mengalami infleksi, misalkan gardeners. Ya. Nah, selanjutnya affixes. Affixes ini juga disebut dengan bound morph atau grammatical morph yang memang harus attached to other words, sehingga dia tidak bisa bermakna kecuali harus ditambahkan ke kata yang lain. Jadi secara umum affixes itu ada 4, yakni pertama prefixes. Prefix ini merupakan imbuhan yang ditempatkan di awal. Misalkan contohnya dalam bahasa Inggris ini kita punya reply, ada juga unkind, ya. Terus ada juga suffix. Suffix ini merupakan imbuhan yang berada di posisi akhir. Ada play menjadi player, kind menjadi kindly. Terus ada juga infix. Nah, infix ini merupakan imbuhan yang ditempatkan di tengah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris memang ini susah didapatkan, tapi dalam bahasa Indonesia ada. Kan kerja menjadi kinerja. Ada juga circumfix. Ya, circumfix ini merupakan imbuhan yang ditaruh yang posisinya di awal dan di akhir. Contohnya incorrectly, ada juga indifferently. Nah, jadi itulah beberapa unit morfologis yang perlu kita tahu untuk menjadi dasar kita mempelajari ilmu morfologi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang kurang baik dan kurang tepat dari penyampaian ini, mohon koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.